semuanya, ketemu lagi di mata kuliah Matematika dan Bisnis, masih di aplikasi non-linear. Kali ini kita akan membahas atau mencoba menyelesaikan satu kasus lagi terkait fungsi non-linear di dalam teori ekonomi. Ya. Oke. Ini adalah kasusnya. Jadi, di situ diketahui kita memiliki satu fungsi atau ada satu kasus dikatakan di situ seorang produsen menghadapi atau memiliki fungsi permintaan konsumen terhadap barang. Di situ fungsinya adalah Q sama dengan minus 0,2 P ditambah 20. Pasti ini fungsi permintaan, benar. Karena kenapa? Karena berbanding terbalik Q dan P-nya di ruas yang berbeda. Q-nya positif, sedangkan P-nya atau price-nya adalah negatif. Sedangkan biaya totalnya, diketahui dua ini, yang diketahui lagi adalah TC, total cost, sama dengan 50 plus 25 Q. Tentukan laba maksimum dan gambarkan fungsi labanya. Sangat sederhana pertanyaannya. Jadi tugas kita adalah mencari laba dan menggambarkan fungsi laba tersebut. Laba maksimum berarti kapan dia laba, kita tinggal cari persamaan fungsi labanya, kemudian cari titik puncaknya. Karena ini nanti akan kuadrat. Nah, sebelum itu berarti kita harus coba atau buat, saya akan hitung-hitungan seperti ini. Ini yang harus kita lakukan. Jadi ini adalah kasusnya tadi. Diketahui di situ terdapat ada persamaan Q minus ini ya. Q sama dengan minus 0,2 P ditambah 20 dan total cost-nya. Dua-duanya diketahui. Nah, tugas kita adalah mencari nilai P-nya tadi. Berapa P-nya? Berapa P maksimumnya? Dan gambarkan fungsi laba maksimumnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus, karena yang dicari adalah fungsi laba, maka kita harus cari tahu atau cari dulu persamaan fungsi labanya. Jadi persamaan P diperoleh dari TR, total revenue, dikurangi total cost atau total biayanya. Total revenue punya persamaan P dikali Q, sedangkan total cost-nya terdiri dari fixed cost plus variable cost dikali Q, average variable cost dikali Q. Tetapi karena TC-nya atau total cost-nya sudah diketahui dengan pasti di sini nilainya, kita tidak perlu membuat persamaannya lagi. Ini nanti tinggal dimasukkan ke angkanya ke persamaan tersebut. Nah, yang jadi problem kita adalah sekarang Q sama dengan min 0,2 P yang atas ini. Nah, yang atas ini, untuk mempermudah, kita mau buat dia, karena P fungsi Q, supaya vertikal, sama dengan TR P fungsi Q. Karena yang lain fungsinya fungsi Q. Di sini fungsi Q, Q-nya di kanan. Sehingga yang atas, hal yang paling mudah adalah kita balik dia menjadi P fungsi Q. Caranya adalah yang P ini kita pindah ke ruas kiri. Sedangkan sisi yang lain, Q-nya kita pindah ke sebelah kanan. Sehingga jadi di situ 0 dari minus 0,2 P jadi 0,2 P sama dengan 20 dikurangi Q. Q-nya pindah ke sana, positif jadi negatif. Sehingga P-nya sama dengan 20 dikurangi Q dibagi
0,2. Kita dapat persamaan P-nya. Kita coba hitung dengan alat bantu, bisa dengan kalkulator, salah satunya. 0 berarti 20 dibagi 0,2. Hasilnya ketemu 100. Dikurangi Q dibagi 0,2. Hasilnya adalah 5 Q. Nah, ini adalah persamaan dari P-nya. P-nya ini kemudian kita masukkan ke nilai P untuk yang di TR ini. Kalau kita lanjutkan, ini TC tetap, sehingga persamaan Pi-nya sama dengan P-nya. Diganti 100 dikurangi 5 Q kali Q dikurangi TC-nya. 50. Jangan lupa diberi kurung supaya kita tidak salah ketika mengalihkan atau mengurangkan keseluruhannya. Ditambah 25 Q. Kita buka kurungnya, 100 dikali Q, 100 dikali Q, minus 5 dikali Q. Sehingga 100 kali Q, 100 Q. Minus 5 Q dikali Q, minus 5 Q kuadrat, dikurangi 50, dikurangi 25 Q. Sehingga total atau fungsi persamaan Pi-nya adalah kita jadikan satu yang bisa. Q dengan Q. Di sini. Sehingga minus 5 Q kuadrat, 100 Q dikurangi 25 Q menjadi plus 75 Q dikurangi dengan 50. Ini adalah persamaan atau fungsi labanya seperti ini. Ya kan? Itu yang pertama. Ketika kita sudah memperoleh fungsi laba, maka kita bisa menggambarkannya. Karena Pi fungsi Q, maka pasti dia vertikal. Vertikalnya, karena nilai A-nya adalah negatif, berarti dia set atau menghadap ke bawah seperti ini. Nah, dia memiliki titik puncak yang nanti akan kita cari, yang menjadi Pi maksimum nanti, laba maksimumnya, dan titik-titik potong. Nah, kita akan coba catat dulu, berarti ketika Pi-nya ini minus 5Q kuadrat ditambah 75Q minus 50, berarti ada nilai A sebesar minus 5, B-nya 75, dan C-nya adalah minus 50. Nah, dari sini kita bisa cari ada dua komponen penting saat menggambarkan fungsi vertikal, nonlinear, atau parabola vertikal. Yang pertama adalah cari titik puncaknya berapa, kemudian cari titik potongnya jika ada dengan persamaan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, pertama kita akan cari satu persatu. Karena dia vertikal, berarti titik puncaknya punya persamaan minus B per 2A, minus B kuadrat min 4AC per 4A. Ini adalah rumus yang bisa ini adalah rumus dari koordinat titik puncak yang pertama. Sehingga dari sini kita bisa cari. Nah, ini A, B, C-nya ada. A-nya adalah minus 5, B-nya 75, C-nya minus 50. Kita tulis dulu di sini. A-nya minus 5, B-nya 75, C-nya adalah minus 50. Nah,
Sehingga kita bisa masukkan angka-angka ini ke dalam persamaan yang ada di sana. Sehingga titik puncak bisa dihitung. Yang pertama, berarti minus B-nya 75 dibagi 2 dikali A, A-nya adalah minus 5, minus 75 kuadrat dikurangi 4 dikali minus 5 dikali minus 50. Dibagi 4 dikali minus 5. Kemudian kita hitung lagi, titik puncaknya sama dengan minus 75 dibagi dengan minus 5 dikali 2, minus 10, minus 75. Ini 75 ya, tadi 75 kuadrat. Berarti kita hitung dulu, 75 kuadrat. Hasilnya adalah 5.625. Dikurangi 4 dikali minus 5 dikali 5 minus 50. Sehingga minus dengan minus, ada 2 minus di sini. Kalau diperhatikan, dia menjadi plus. Di angka yang di sini jadi plus 1000 dibagi 4 dikali minus 5, minus 20. Hati-hati ketika menghitung negatif. Ya. Kemudian, kita lanjutkan lagi, sehingga titik puncaknya adalah minus 75 dibagi minus 10. Hasilnya adalah 7,5. Kita buat dia jadi titik supaya tidak membingungkan. Koma, 5.625 dikurangi 1000. Sehingga hasilnya adalah minus 4.600. Di sini adalah 4.600, ini kan 4625, tetapi dikali negatif, maka dia hasilnya jadi negatif 4625 dibagi dengan negatif 20. Sehingga titik puncaknya diperoleh 7,5, 4625 dibagi 20. Ketemu 231,25. 231,25. Ini titik ya. Supaya tidak bingung antara yang koma koordinat dengan titik yang menunjukkan angka desimal pecahannya. Titik puncaknya sudah kita temukan. Sekarang kita mau tes apakah dia memiliki titik potong atau tidak. Caranya adalah hitung nilai determinannya. Nilai determinan diperoleh dari, sebenarnya dari sini kita bisa lihat. Determinan itu sama dengan ini kan, B kuadrat min 4 AC. Determinan sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Angka di sini adalah angka ini. Ya. 75 kuadrat dikurangi 4 dikali minus 5 dikali minus 50. Sehingga tadi ketemu 1000. Di sini 75 kuadratnya adalah 5625 dikurangi 1000 sama dengan 4625. Ini adalah nilai determinannya. Sehingga nilai determinan ini adalah positif tandanya. Artinya dia memiliki 2 titik potong. Ada 2 titik potong. Ini positif, berarti punya 2 titik potong. Ini. Nah, berarti sekarang tugas kita adalah mencari titik potong tersebut. Nah, titik potong punya persamaan. Q 1,2-nya adalah, jadi ketika Pi-nya, kita mungkin ambil dari sini dulu ya. Ketika
Pi-nya tadi kita perolehkan ini, persamaannya minus 5 Q kuadrat, Pi sama dengan minus 5 Q kuadrat, ditambah 75 Q dikurangi 50. Ditambah 75 Q dikurangi 50. Ini adalah persamaan labanya. Nah, persamaan laba di sini kita umpamakan Pi-nya sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan, untuk mencari akar-akar persamaan, berarti dia pasti memotong saat Pi-nya 0. Nah, minus 5 Q kuadrat ditambah 75 Q dikurangi 50. Sehingga teman-teman bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama mungkin dengan pemfaktoran, atau buat dengan persamaan rumus yang sudah ada. Rumus akar-akar persamaan kuadrat. Minus B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 2A. Tadi kita sudah, sekali lagi kita buat, A-nya nilainya adalah minus 5, B-nya yang di depan Q saja adalah 75, sedangkan C-nya yang tidak di depan independen variabel adalah negatif 50. Negatifnya jangan lupa. Ya. Kemudian kita lanjutkan, jadi Q1,2-nya adalah minus B 75 plus minus akar 75 kuadrat dikurangi 4 dikali minus 5 dikali minus 50 bagi 2 dikali minus 5. Q1,2-nya sama dengan 1,2 minus 75 plus minus 75 kuadrat. Jadi sebenarnya sudah kita peroleh ya, yang 5625 tadi, 5625 dikurangi minus ini 1000. Ini ya. 30 kali 50. Ini jangan lupa akarnya ada di sini. Dibagi dengan minus 10. Q1,2 sama dengan minus 75 plus minus akar 4625 dibagi minus 10. Nah, dari sini kita bisa dapatkan 2Q. Bentar, koneksinya putusnya. Ada 2Q yang bisa kita peroleh dari sini. Yang pertama berarti Q1. Kalau ini saya bagi dua gini ya, lanjutkan di sini ya. Jadi Q1-nya kita ambil yang nilai positifnya di sini. Nanti Q2-nya adalah yang negatif. Sehingga Q1, biar sesuai warnanya ya, Q1 sama dengan minus 75 ditambah akar 4625 kita akarkan, ketemu hasilnya 68. Kita hitung pakai kalkulator. 5625 dikurangi 1000, 4625 di akar. Hasilnya 68,007 sekian. Kita tulis 68. Dibagi dengan minus 10. Sehingga Q1-nya kita peroleh minus 75 ditambah 68. Menjadi negatif 7. Negatif 7 dibagi negatif 10. Hasilnya adalah 0,7. Sedangkan Q2-nya kita ambil yang tadi negatif. Berarti minus 75 dikurangi 68 dibagi dengan minus 10. Minus 75
dikurangi 68, ini sama saja seperti ketika dijumlah ya, negatif 143 dibagi minus 10. Ketemu di situ hasilnya 14,3 untuk Q2-nya. Sehingga ada dua koordinat. Yang pertama, Q, Pi 0,7,0 dengan 14,3,0. Sehingga kita bisa gambarkan sekarang. Kita rangkum dulu ya. Berarti angka ini kita ambil dulu. 0,7 kita tulis di sini ya. Koordinat yang pertama adalah 0. Kita buat titik ya tadi. Koordinatnya Q, Pi berarti 0. Kok 0? Berapa tadi? 0,7 benar. 0,7,0 ini adalah koordinat yang pertama, Q1. Koordinat yang kedua adalah yang di sini, 14,3. 14,3 dengan 0. Ini titik akar-akar persamaan atau titik potongnya. Kemudian titik puncaknya kita juga punya, yaitu yang di sini. Ini adalah titik puncaknya. 7,5 dengan 231,25. Titik puncak sama dengan 7,5 dengan 200, berapa tadi? 31,25. Nah, untuk menggambar grafiknya adalah karena dia pi titik puncak pi ya ini tadi pi, jadi iya selalu yang horizontal adalah Q-nya, kuantiti. Nah, yang atas ini karena dia pi maka dia adalah profitnya di sini. Nah, kemudian kita tinggal gambar 0,7,0 di koordinat yang pertama 0,7,0 di sini katakan ya. Kiraan 0,7 dan kita panjangkan sedikit. Ini adalah Q-nya. 0,7, yang kedua adalah 14,3. 14,3. Sedangkan koordinat yang di tengah, jadi ini kita peroleh 14,3,0 di sini. Yang di sini adalah 0,7,0 dan titik puncaknya dia ada di tengah sini 7,5 dengan atasnya ini anggap pakai ini ya rasio sini ya. Ini adalah 231,25 di sini. Sehingga titik puncaknya di sini, titik puncaknya memiliki koordinat 7,5,231,20. Sehingga kita bisa gambarkan parabolanya adalah seperti ini adalah harus menyentuh titik puncak di sini. Ini adalah parabola dari pi sama dengan tadi minus 5 Q kuadrat ditambah 75 Q minus 50. Ini adalah gambar fungsi laba secara umum. Mudah kan?
Jadi sangat sederhana, poinnya adalah cari titik puncaknya dan titik potongnya jika ada. Jika tidak, berarti skip, cari koordinat yang lain. Nah, berapa pi maksimumnya? Pi maksimumnya berarti dia, karena di sini Q, P, di sini bisa dikatakan Q, pi, Q, pi, ini. Jadi, pi yang maksimum adalah pi yang di sini, atau pi di titik puncak. Jadi, pi maksimumnya adalah 231,25. Jelas? Ya. Saya pikir cukup, tetap semangat. Jadi, terus belajar dari rumah secara mandiri, dari kos, dan stay safe buat semuanya. God bless you all. Ini anggap background-nya adalah salah satu universitas di Kanada, jadi kalian sambil jalan-jalan ke sana. Oke, see you, dan God bless you all. Bye-bye.